Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan teman-teman semua tentang kurikulum vitae dan mahasiswa. Kita tahu bersama bahwa kurikulum vitae dan juga mahasiswa itu merupakan suatu hal yang tidak jauh. Dan mungkin teman-teman harus bisa lah membuat CV setidaknya ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan yang teman-teman akan mengikuti, baik itu dari internal kampus atau mungkin eksternal kampus. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Hajrian Rizky Albarki, bisa dipanggil Hajrian. Saya adalah mahasiswa dari Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Kemudian saya adalah INTP Angkatan 55, dan saya merupakan, alhamdulillah, menjadi mahasiswa prestasi Fakultas Peternakan tahun 2021. Dan Instagram saya adalah jprangus ya teman-teman ketika ingin follow. Oke. Sebelum masuk ke CV, saya ingin memberikan motivasi untuk awal-awal pada teman-teman semua bahwa teman-teman harus mempunyai tahun-tahunnya maksimal, terutama menjadi mahasiswa, dan harus memiliki planning ke depannya. Di sini saya ingin memberikan sedikit sharing tentang kehidupan saya menjadi mahasiswa di 3 tahun maksimal saya. Mengapa bisa maksimal? Karena saya telah melakukan sebuah proses rencana di awal tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Ada beberapa hal yang telah saya maknai bahwa di tahun pertama memang kita akan memulai semua dengan proses adaptasi. Jadi saya memulai dari hal-hal kecil gitu. Saya mencoba untuk mengikuti lomba di awal, kemudian saya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan itu. Dan kemudian berikutnya di tahun kedua saya sadar, namun saya juga harus haus gitu. Jadi haus mulai mencoba hal baru. Dan terakhir kita harus menjadi tahun ketiga haus yang bijak gitu. Jadi di sini kita harus haus lah, jadi mahasiswa itu harus punya target, harus punya hal-hal yang ingin kita kejar gitu teman-teman semua. Nah di sini akan berpengaruh pada apa? Pada CV teman-teman semua. Aku memang masih ingat banget di awal-awal ketika punya CV itu masih benar-benar kosong, mungkin hanya beberapa prestasi-prestasi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang pernah aku mulai di SMA, dan benar-benar menjadi mahasiswa itu adalah langkah konkret teman-teman untuk bisa punya CV yang bagus gitu ke depannya gitu. Tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan di kampus gitu, tapi tentu saja pembuatan CV yang baik gitu kan, atau mungkin CV yang terisi gitu. Tidak harus penuh, namun CV itu berbobot gitu. Nah, nanti teman-teman akan bisa berguna ketika bekerja atau mungkin melamar pekerjaan. Nah, jadi mahasiswa peternakan yang tidak biasa-biasa saja, nah ini adalah suatu hal yang menjadi inti dari saya sendiri, dan saya ingin teman-teman semua yang ada di sini, yang menonton video ini pun bisa menjadi itu. Menjadi mahasiswa peternakan yang bangga atas peternakannya itu. Bangga menjadi mahasiswa INTP, namun tidak hanya bangga, namun membuktikan bahwa you are different. Kamu adalah orang yang berbeda, bukan menjadi mahasiswa peternakan yang biasa-biasa saja gitu, tapi bisa lebih daripada itu. Nah, tapi baik lagi, pengalaman-pengalaman atau apapun yang pernah saya lakukan itu banyak sekali rintangannya gitu. Sejak kita tahu bersama bahwa di sini banyak banget hal-hal yang aku gagal gitu, kemudian juga apa ya? Ini sih mungkin hal yang aku tahu ya, bahwa orang expect-nya bahwa hidupku tuh lurus saja, berhasil aja. Padahal nggak kayak gitu teman-teman. Aku ngalamin waktu turun naik, dan semuanya lomba-lomba yang pernah aku ikutin itu semuanya nggak akan langsung berhasil gitu. Banyak banget yang gagal-gagal dalam perjalananku gitu. Nah, jadi mahasiswa itu harus coba apapun dan asah kemampuan di ketiganya. Nah, gitu. Jadi semuanya kita asah gitu, baik itu bisnis mungkin teman-teman gitu, atau mungkin teman-teman harus coba juga hal baru lah gitu, menjadi ikut lomba sebagainya atau berorganisasi. Tapi balik lagi, daripada kita mikirin generalism atau mungkin kita harus konkret pada satu bidang gitu, lebih baik jadi expertise saja sih teman-teman. Menurut aku teman-teman kalau bisa pengen jadi suatu hal yang baik, ya udah teman-teman harus expert aja pada satu bidang, itu paling penting sih. Tapi kalau misal teman-teman pengen generalis, pengen nyoba semua hal, nggak apa-apa, karena jadi mahasiswa esensinya adalah mencoba apapun sampai akhirnya teman-teman bisa nemu baik. Nah, ini adalah beberapa publikasi dari aku, dan ini adalah bahan-bahan CV itu teman-teman. Nah, masuk ke CV, kenapa sih harus punya kurikulum vitae? Jadi untuk mencapai semua itu diperlukan syarat teman-teman. Jadi semakin teman-teman di awal sebelum mulai pasti akan ditanya gitu, CV-nya bagaimana?
Karena ketika kita daftar banyak hal di kepanitiaan lah, di organisasi lah, di mahasiswa itu, atau mungkin jadi mawapres mungkin sometimes teman-teman, atau lomba, atau jadi pembicara, pasti yang ditanyakan pertama biasanya tetap ada syaratnya, yaitu data CV. Nah, CV itu hakikatnya menurutku ya, CV itu adalah hakikatnya bertumbuh. Jadi teman-teman harus punya CV di awal dulu, namun berikutnya akan tumbuh. Kita masukkan beberapa hal lain, yang mungkin kita pernah jadikan capaian. Tapi mengerti CV yang baik mungkin jadi mahasiswa itu penting banget sih buat teman-teman gitu. Jadi di sini aku bakal ngejelasin pada teman-teman semua, bukan CV secara profesional ya, karena itu terlalu jauh, terlalu susah gitu. Yang terpenting adalah teman-teman bisa bikin CV untuk mahasiswa, dan di sini aku akan ngejelasin pada teman-teman semua CV dariku nanti. Dan sebenarnya CV ku dari nanti itu CV campuran ya, ada pakai bahasa Indonesia sama Inggris gitu. Harusnya nggak boleh, tapi nggak apa-apa, aku akan jelasin pada teman-teman semua. Nah, jadi yang pertama adalah dari kurikulum vitae. Itu apa sih? Kurikulum vitae merupakan daftar riwayat hidup yang berisi data dan informasi yang diperlukan untuk melamar apapun kalau menurutku ya. Karena kan di sini sifatnya CV itu bukan untuk melamar kerjaan ya. Bahkan teman-teman kalau ingin melamar uh, seorang wanita pun juga mungkin saja wanita itu menanyakan CV kamu apa gitu. Kenapa? Karena CV itu merupakan daftar riwayat hidup. Nah, data informasi itu bisa dari pendidikan lah, dari data teman-teman secara pribadi, kemudian juga capaian-capaian, kemudian skill yang teman-teman punyai, dan pokoknya hal-hal yang apa ya, yang sangat berpengaruh lah di situ. Nah, terdiri dari apa saja sih CV itu? Dimulai dari data diri teman-teman, data diri. Nah, data diri, jadi ya data diri itu terserah sih sebenarnya teman-teman, tapi yang paling penting di situ mencantumkan ada nomor telepon, ada apa namanya, yang bisa dihubungin lah gitu intinya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya nama, terus kemudian tempat tanggal lahir, hal gitulah yang terserah teman-teman sebenarnya. Kalau misal jadi mahasiswa ya, penting teman-teman punya CV gitu. Mas punya data diri yang cocok lah dan itu relevan gitu. Kemudian yang kedua adalah pengalaman pendidikan gitu, kayak TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMA-nya di mana gitu. Nah, ini sih mungkin dua hal ini yang paling penting ya dimiliki. Nah, kalau pengalaman organisasi kan orang beda-beda, ada yang punya organisasi atau enggak gitu. Terus perlombaan dan training, kalau misal teman-teman punya, terus pengalaman kepanitiaan, project ya. Kalau misal teman-teman belum pernah panitia, belum punya panitia, bisa tuh sebenarnya teman-teman pernah nggak sih ikut apa namanya, proyekan gitu, misal project kelompok sebenarnya, tapi teman-teman harus magang di mana gitu untuk menanyai sesuatu. Saya ketua project itu, nggak apa-apa teman-teman. Jadi bisa tuh dimasukkan dalam CV. Kemudian pengalaman pembicara nih kalau ada, dan pengalaman kerja. Langsung aja kalau gitu teman-teman aku kasih tahu nih CV yang aku punya ya. Nah, inilah teman-teman bentuk daripada kurikulum vitae yang aku punya, dan ini udah aku gunain di beberapa program-program, atau mungkin aku buat daftar di beberapa program di mahasiswa. Dan sebenarnya nggak ada aturan khusus. Ini aku disclaimer juga ya. Ini bukan kurikulum vitae yang profesional. Silakan nanti teman-teman yang pengen belajar kurikulum vitae di profesional ya, bisa nanti banyak di Instagram atau di YouTube ya. Mungkin di sini kayak kurikulum kita yang aku biasa gunakan untuk program-program yang dari peternakan, atau mungkin program-program jadi mahasiswa gitu. Nah, jadi aku kalau sistem desainnya mungkin ini sedikit saran teman-teman semua yang bikin kurikulum vitae, buatlah kurikulum vitae yang apa ya, desainnya simple gitu, gampang dibaca gitu teman-teman semua. Dimulai dari data pribadi. Sebenarnya kalau data pribadi habis itu langsung ke ini ya, riwayat pendidikan ya. Tapi kalau aku sih lebih ke pengalaman pribadi, organisasi, penghargaan, pengalaman kompetisi, kemudian riwayat pendidikan, pengalaman kepanitiaan, pengalaman di bidang peternakan, dan pengalaman bicara sama moto hidup. Buat teman-teman semua, kalau misal kurang tahu apa yang mau diisi, mungkin bisa buat desain yang lebih menarik ya. Kalau misal yang diisi kurang itu, dengan kasih data pribadinya lebih lengkap, kemudian riwayat pendidikan, ini pasti kan ada kan kita semua ya teman-teman. Kemudian prestasi lah, prestasi itu baik prestasi yang kecil atau besar, nggak harus yang gede-gede banget. Dan yang penting mah kita percaya aja sih apa yang mau kita bawa di CV kita. Terus skill-skill juga bisa, skill apa komputer kalian kasih bintang gitu. Nah, kalau aku sendiri sih
nyaranin pada teman-teman semua, tulis apa yang pernah kalian dapetin gitu, semuanya gitu, untuk buat teman-teman punya hal yang bisa dikenal ketika teman-teman lomba atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan lain gitu. Jadi buatlah CV sekomprehensif mungkin sih, meskipun kalau nanti teman-teman untuk daftar di CV profesional justru malah jangan komprehensif banget nih, tapi kalau buat jadi mahasiswa komprehensif banget aja gitu, supaya teman-teman lolos nih dalam program-program itu. Terus yang kedua adalah buatlah CV yang nggak ribet dan nggak banyak apa ya, nggak banyak pernak-perniknya lah gitu. Jangan sampai orang males gitu untuk ngelihat CV kita karena nggak tahu, nggak jelas lah gitu. Jadi desainnya yang simpel-simpel aja. Mungkin dua itu sih sebenarnya yang paling penting gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya CV-nya gimana, sebenarnya nggak ada hal yang terlalu penting kok kalau bisa jadi mahasiswa. Yang penting satu sih, CV kalian itu bisa mewakilkan kalian tuh udah pernah ngapain aja sih jadi mahasiswa gitu. Ketika jadi mahasiswa tuh kenapa sih kalian daftar suatu program itu gitu. Karena CV saya ada ini. Nah, itu paling penting sih. Jadi sebenarnya CV itu terus bisa berubah, CV itu bisa berkembang, dan yang terpenting adalah gimana cara orang itu enak aja baca CV kalian gitu, dan apa namanya, komprehensif. Jadi kalian bisa ngejelasin semua yang bisa kalian jelasin di CV itu gitu, kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu teman-teman, dan balik lagi ke yang tadi. Terima kasih sekitar 10 atau 15 menit video ini, semoga bisa bermanfaat dan selamat membuat CV buat teman-teman semua. Kalau bisa membuat ya, tapi baik lagi saya disclaimer lagi di sini, CV yang saya jelaskan di sini adalah CV ketika teman-teman ingin lolos pendanaan, lolos kegiatan, jadi mahasiswa gitu. Kalau misalnya untuk benar-benar CV yang lolos ke HRD, aku belum pernah sih dapetin hal itu, dan belum apa ya, bisa profesional di sana itu. Jadi intinya di sini semoga teman-teman bisa ngikutin lah program-program, karena bisa buat CV yang baik. Dan mungkin sebenarnya bukan CV yang paling bagus atau profesional, enggak gitu. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan diri kalian gitu, dari CV itu. Jadi dua saran aku tadi, buat CV yang simple aja tapi juga komprehensif. Artinya adalah ada isinya gitu. Apa yang kalian mau bawa di CV itu, apa yang kalian mau tampilkan, itu adalah kebebasan teman-teman juga dari situ. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum.